Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita. Ya, walaupun pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakannya dengan online, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, antum semua masih bisa melanjutkan atau melihat kitab yang ada yang antum biasa ikut secara offline, ya bisa mengikutinya secara online. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di mana beliau sebutkan dalil-dalil tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ulu, sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau sebutkan dalil tentang sifat istiwa, dan kita sudah jelaskan perbedaan yang disebutkan oleh para ulama tentang dua sifat ini, istiwa dan sifat ketinggian, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan juga di antara perbedaannya bahwa sifat al-ulu ini sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala, ini sifat dzatiyah. Dan kita sudah jelaskan bahwa sifat Allah itu terbagi dua. Ada sifat dzatiyah namanya, dan ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya apa? Pendengaran, penglihatan. Tidak pernah kita katakan Allah Subhanahu wa taala mendengar hari ini besok tidak. Mendengar malam ini besok pagi tidak. Melihat malam ini besok tidak. Tetapi sifat-sifat seperti ini itu terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat dzatiyah, seperti tangan, wajah, berilmu, maha hidup, maha mampu. Ini terus-menerus ada pada Allah. Tidak bisa kita katakan hari ini Allah mampu, besok tidak. Jelas ya, ini sifat dzatiyah. Nah, sifat ketinggian untuk Allah itu termasuk sifat dzatiyah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu lebih di bawah daripada makhluknya. Makhluknya lebih tinggi. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan kita sudah jelaskan bahwa sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah itu ada tiga. Yang pertama sifat al-ulu, ketinggian zatnya. Allah tinggi, dirinya Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan kita sudah jelaskan bahwa langit ini yang kita lihat, jarak antar langit pertama dan langit kedua itu, kata Nabi SAW dalam hadits ucapan Abdullah bin Mas'ud dan hukumnya marfu, dianggap sampai kepada Nabi SAW, jarak langit pertama dan langit kedua itu 500 am, 500 tahun perjalanan. Demikian pula langit kedua dan ketiga 500 tahun perjalanan. Demikian pula sampai ke langit ketujuh. Jelas? Sampai ke langit ketujuh. Kemudian dia selain ketujuh, ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah melingkup langit dan bumi. Melingkup langit dan bumi. Di atas kursi ada air. Ada air, dan panjang atau tinggi air ini dari awal sampai akhirnya itu 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas air tersebut, disitulah arsy Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kana arsyuhu 'alal ma.
Arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud, wallahu fawqa dzalik. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan Allah di atas itu semua. Paham? Di atas itu semua. Ini namanya ketinggian zat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia di atas. Kemudian ketinggian yang kedua, ketinggian zat, ketinggian sifat. Ketinggian sifat. Jadi Allah tinggi apanya? Sifatnya. Tinggi dari sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah sempurna. Adapun sifat makhluk itu kurang. Walaupun dari sisi nama itu ada pada makhluk. Tangan juga makhluk punya. Pendengaran juga makhluk punya. Penglihatan juga makhluk punya. Tetapi sifat Allah tinggi, lebih sempurna jauh. Iya. Kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat makhluknya. Walaupun dari sisi penamaan sama. Iya. Kita contohkan misalnya sifat al-haya, sifat hidup. Ya, manusia juga hidup, binatang juga hidup, Allah juga hidup. Dan ketika penyamaan seperti ini, kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Jelas? Ya, walaupun sama-sama hidup. Sama-sama hidup. Tetapi apakah sama kehidupan Allah dan kehidupan makhluk? Ya, tentu tidak. Makhluk kehidupannya kurang. Ya, dulu diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Ya, dulu makhluk tidak ada. Kemudian Allah cipta. Itu pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani. Ya, dilahirkan keluar dari perut ibu mereka, manusia itu lemah. Ya. Walladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah, Dia Allah menciptakan kalian wahai manusia dari sesuatu yang lemah ketika lahir. Kemudian setelah lemah menjadi kuat di masa muda. Kemudian Allah jadikan kalian dari yang kuat itu lemah, orang tua. Setelah itu meninggal. Itulah kehidupan manusia, kehidupan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bermula dan tidak berakhir. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kesempurnaan sifat kehidupannya. Saking sempurnanya sifat hidup Allah, kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh dengan ngantuk dan tidur. Kenapa? Karena sempurnanya sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngantuk pun, tidur pun tidak ada. Adapun manusia, ya, banyak tidurnya, banyak lupanya, banyak ngantuknya, dan seterusnya dari kehidupan manusia. Ini contoh ya, bahwa ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bawa ke semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan, yang kita baca dalam Al-Qur'an, yang kita lihat di dalam Al-Qur'an. Yang kita lihat dalam Al-Quran, kita baca dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti tangan, wajah, pendengaran, penglihatan, seperti itu. Jelas ya? Kita imani seperti itu, beda dengan sifat makhluk. Ini namanya ketinggian sifat. Yang ketiga, ketinggian apa? Ketinggian kekuasaan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu di atas, ya, menguasai makhluk, menundukkan makhluk, mengatur makhluk itu. Mengatur makhluk itu. Ya. Dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah di atas seluruh hambanya, menguasai hambanya. Di atas hambanya. Jadi ini 3 jenis ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun istiwa, ya, adapun istiwa sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah itu yang sesuai dengan perbuatan Allah, kehendak Allah. Paham? Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak, tidak. Itu istiwa. Seperti misalnya sifat nuzul, turun. Ya. Seperti misalnya sifat mencintai. Allah kalau mau mencintai hamba, Allah cintai. Dan Allah ada yang Allah murkai. Ya kan? Orang-orang kufar. Berarti sifat cinta Allah sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ada yang Allah ingin cintai, ada yang Allah benci. Ada yang Allah laknat. Nah, sifat istiwa juga begitu. Kenapa dikatakan sifat istiwa, sifat fi'liyah? Karena dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian setelah itu Allah istiwa di atas arsy-Nya. Menetap di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Berarti sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah belum istiwa. Karena Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran, kapan Allah istiwa? Setelah Allah ciptakan apa? Langit dan bumi.
Langit dan bumi. Berarti sifat istiwa itu apa? Fi'liyah kan? Sesuai dengan kehendaknya. Iya. Berarti Allah dulu belum istiwa? Belum. Ketika belum ada arsy, belum ada makhluk. Paham? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat ketinggian yang kita katakan sifat dzatiyah. Terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Iya. Maka kalau kita katakan sifat istiwa ini dia ketinggian khusus. Sifat ulu ketinggian khusus. Makanya Ibnu Qudamah di sini menyebutkan ayat-ayatnya, dalilnya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sifat istiwa dan sifat al-ulu. Beliau sebutkan sifat al-ulu dengan ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama." Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di atas langit? Dengan yang di atas langit. Kemudian beliau bawakan hadits jariyah, hadits budak wanita itu. Yang ditanya, diuji oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Dia menjawab, "Fis sama." Maka kata Nabi, lepaskan dia adalah wanita yang beriman. A'tikha fa innaha mu'minah. Baik, ini beliau sebutkan dalilnya dan itu sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan ini jelas ya bahwa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan kita sudah jelaskan juga bahwa Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadits ini, beliau katakan siapa mengingkari ketinggian Allah di atas maka dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Kenapa? Karena di dalam hadits ini Nabi mempersyaratkan, menjadikan syarat sebuah keimanan adalah meyakini Allah di atas. Karena dua pertanyaannya, di mana Allah? Di atas langit, dia jawab. Man ana, siapa saya? Kata perempuan itu, budak wanita tersebut, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Maka kata Nabi, atikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah. Karena dia wanita yang beriman. Ini jelas dalilnya ya, kata Imam Syafi'i, berarti kalau tidak meyakini Allah di atas, tidak beriman. Sama dengan meyakini, sama dengan mengingkari kerasulan. Kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, beliau sebutkan dalil berikutnya tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini dalilnya banyak sekali ya, beliau sebutkan cuma berapa saja. Ibnu Qayyim mengatakan lebih dari 2000 dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dikumpulkan ya, yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda mengatakan kepada Husain sahabat ya. Husain bapaknya sahabat Imran. Jadi Husain ini seorang sahabat. Dia punya anak sahabat juga, Imran namanya. Imran bin Husain. Nah, ini bapaknya. Ketika dia masih musyrik, ditanya oleh Nabi, "Kam ilahan tu'bad? Kam ilahan ta'bud?" Berapa sembahan yang kamu sembah? Qala sab'ah. Dia menjawab 7. Dia menjawab 7. Apa kata Nabi? Jadi berapa sembahan yang kamu sembah? Ilah yang kamu sembah? Dia menjawab 7. Dia katakan, Husain mengatakan, sittatan fil ard wa wahidan fis sama. Sembahannya 7. Dia katakan, sembahan saya 7, 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Maka kata Nabi, man li raqbatika wa rahbatik. Siapa yang paling kamu harapkan, yang paling kamu cintai, yang paling kamu senangi, yang paling kamu rindukan, dan siapa yang paling kamu takut kepadanya. Jadi siapa yang paling kamu harapkan dari 7 itu, dan siapa yang paling kamu takuti. Kemudian kata sahabat ini, dia masih musyrik ya. Dia menjawab, qala alladzi fis sama. Yang paling saya takuti, yang paling saya harapkan, yang di atas langit. Maka kata Nabi kepada dia, qala fatrukis sittah. Tinggalkanlah yang 6 yang di bumi, wa'budalladzi fis sama. Sembahlah yang di langit. Wa ana u'allimuka da'watain, dan saya akan mengajarkan kamu 2 doa. Subhanallah. Saya akan ajarkan kamu 2 doa. Fa aslamah. Maka beliau radhiyallahu anhu masuk Islam pada waktu itu. Wa 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan beliau untuk berdoa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ini doa yang diajarkan.
Setelah dia masuk Islam, Nabi ajarkan doa, ya Allah, berilah saya taufik kepada petunjukmu. Ya, berilah saya taufik kepada petunjuk jalan yang lurus, waqini syarra nafsi, dan jauhkanlah saya, bebaskanlah saya dari kejelekan diriku. Dibawakan hadits ini oleh penulis untuk menjelaskan apa? Allah Subhanahu wa taala itu dia di atas. Tapi sayangnya hadits ini apa? Lemah, hadits yang tidak kuat. Tapi kalau kita mencari hadits yang sahih yang mewakili, ya, yang menyebutkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa fi ma nukila min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis Ibnu Qudamah rahimahullah, dari yang dinukil, yang diriwayatkan dari tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, ciri-ciri Nabi dan sahabat-sahabatnya yang dinukil dalam fil kutubil mutaqaddimah, dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi ada buku atau kitab-kitab dahulu, ya, entah itu mungkin dari ahlul kitab atau dari kitab orang Yahudi atau dari kitab-kitab mereka. Di situ akan dikabarkan, dijelaskan ciri-ciri Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Apa itu disebutkan dalam buku-buku itu? Annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahum fis sama. Cirinya adalah mereka itu menyembah atau sujud di bumi, dan mereka menyangka sembahan mereka di atas langit. Mereka menyangka sembahan mereka di atas langit. Ini dinukil. Dan wallahu alam ini mungkin dari Israiliyat. Ya, ini Israiliyat dari Ibnu Qudamah yang disebutkan di sini, dan ini tidak sahih. Ini disebutkan bantahan oleh sebagian ulama dari sisi riwayat dan makna. Masa dikatakan ini adalah cirinya Nabi dan sahabat, sujud di bumi dan menyangka. Apakah Nabi masih menyangka? Masih ragu? Dan para sahabat itu ragu Allah di atas? Tentu tidak, yakin mereka. Maka ini riwayat dari sisi sanad, periwayatan ya dhaif, lemah, dan dari sisi makna tidak benar. Jelas ya? Ada beberapa dari sisi lafaz itu ada yang dikritik oleh para ulama dan memang sanadnya tidak kuat. Tapi intinya dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu dia di atas. Kemudian yang kedua kata para ulama, ya, kalau meyakini ketinggian Allah di atas itu bukan kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan kekhususan para sahabat saja. Nabi Musa pun ya mendakwahkan kepada Firaun bahwa Allah itu di atas. Paham? Maka apa yang bukan merupakan kekhususan satu kaum tidak bisa dikatakan ini tanda untuk mereka. Di sini dikatakan diriwayatkan atau disebutkan, dinukil dari buku-buku terdahulu bahwa ciri-ciri Nabi dan ciri-cirinya para sahabat adalah sujud di bumi dan menyangka bahwa sembahan mereka di atas. Dan ini juga diyakini oleh umat-umat sebelum kita. Nabi Musa mendakwahkan kepada Firaun Allah itu di atas. Makanya Firaun ketika dia panggil Haman, perdana menterinya, ya, wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Kata Firaun, wahai Haman, perdana menterinya, bangunkanlah saya bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Saya mau naik, ingin melihat Robnya, Tuhannya Musa, karena saya menyangka dia bohong. Berarti Nabi Musa mendakwahkan kepada Firaun itu Allah dia di atas. Makanya dia ingin melihat, benarkah Musa mengatakan Allah di atas? Buatkan saya bangunan yang tinggi ke atas langit. Saya mau lihat di atas ada tidak Robnya Musa. Dia tidak bisa sampai ke langit. Jelas ya? Berarti memang Nabi Musa mendakwahkan kepada Firaun Allah di atas. Ya. Dan itu memang harus didakwahkan kepada Firaun seperti itu, karena Firaun merasa congkak di muka bumi. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, kata Firaun kepada kaumnya. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Makanya ya, disadarkan Firaun oleh Musa bahwa ada di sana Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Yang maha tinggi. Ya, makanya dalam hadis Nabi bersabda ketika pada hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit itu dan bumi,
dan mengatakan ainal jabbarun, mana orang-orang yang bersombong di muka bumi. Anal malik, sambil menggenggam langit dan bumi, ya Allah mengatakan anal malik, sayalah penguasa. Anad dayyan, saya adalah raja. Ya. Tidak ada bersuara orang-orang yang sombong di muka bumi, apalagi cuma Fir'aun. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu, kekuasaannya, ya, kerajaannya, dan seterusnya. Warwa Abu Dawud fi sunani, kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innama baina sama'in ila sama'in masiratu kadza wa kadza, wa dzakara al-khabar ila qali wa fawqa dzalika al-arsy wallahu subhanahu fawqa dzalik. Ya. Terakhir kata beliau, ini dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jarak antara langit yang satu, langit yang kita lihat, dan langit yang kedua itu perjalanan, ya, demikian jauhnya dan demikian Nabi sebutkan, yaitu 500 tahun perjalanan. Ya, dan seterusnya kata Nabi, wa fawqa dzalik, dan di atas itu semua arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di atas itu semua. Jelas? Ini ucapan Nabi, ini lemah haditsnya. Yang sahih adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ucapan Abdullah bin Mas'ud, walaupun ucapan beliau radhiyallahu anhu dianggap dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini pembahasannya dari ilmu hadits. Dan ini ilmu penting. Jadi kalau ucapan Nabi itu namanya marfu. Paham? Ucapan Nabi marfu. Atau sahabat yang mengucapkan dan mengatakan, saya dengarkan Nabi mengatakan, berarti itu marfu juga. Paham? Berarti sama semua Nabi yang lakukan, Nabi yang amalkan. Nah, tapi kalau sahabat yang ucapkan tanpa disandarkan kepada Nabi, sahabat yang amalkan tanpa dia katakan saya melihat Nabi mengamalkan ini, maka ini dalam ilmu hadits namanya mauquf. Sampai kepada sahabat saja. Paham? Nah, kalau ucapan sahabat yang tidak ada tempat ijtihad di situ, maksudnya kalau ada ucapan sahabat dia tidak sandarkan kepada Nabi, sahabat yang mengucapkan ucapan itu dia tidak sandarkan kepada Nabi, dilihat ucapannya, kalau ucapan itu yang tidak boleh berijtihad di situ, dalam artian misalnya seperti perkara gaib, ya, maka ini hukumnya sama kalau Nabi yang ucapkan. Berarti sahabat itu walaupun dia tidak sandarkan kepada Nabi, maka kita katakan kemungkinan besarnya dia dengarkan dari Nabi. Kenapa? Karena ucapannya itu tidak boleh berijtihad di situ. Tidak bisa berijtihad, tidak ada tempat untuk berijtihad sahabat. Contohnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan akan ditarik neraka jahanam pada hari kiamat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini hanya ucapan beliau radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengatakan saya dengarkan ini dari Nabi, tidak. Berarti ini mauquf dari sisi hukum, dari sisi ilmu haditsnya, bahasanya. Tapi hukumnya kita katakan ini marfu. Kenapa? Tidak mungkin ini ucapan dari kantongnya. Ya kan? Dari mana dengar? Nah, ini perkara gaib ini, neraka jahanam. Dia pernah lihat neraka jahanam seperti itu keadaannya? Tidak mungkin kan? Nah, mungkin juga dia mimpi. Kalau dia mimpi pasti dia bilang saya mimpi. Berarti kalau sekedar ucapkan seperti itu dan perkara gaib, berarti kita katakan ini hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama ini. Ada ucapan Abdullah bin Mas'ud yang semakna dengan ucapan Nabi yang beliau bawakan di sini, yaitu ucapan Abdullah bin Mas'ud, dan ini yang sahih. Adapun yang Ibnu Qudamah sebutkan dalam buku itu dhaif, itu hadits lemah. Ya, Nabi yang mengucapkan. Yang sahih sampai kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau katakan, ya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ma bainas sama'id dunya allati taliha, apa yang jarak antara langit dunia itu yang kita lihat dengan langit yang setelahnya itu 500 am, 500 tahun perjalanan.
Kata beliau, wa baina kulli sama'in, dan jarak antara semua langit yang kedua dan ketiga dan keempat itu 500 tahun perjalanan. Subhanallah, jauh sekali ya. Langit pertama saya kita tidak bisa sampai, tidak ada yang pernah pegang. Ya, tidak ada yang pernah tembus itu langit pertama. Ya, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Siapa itu? Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj, naik ke atas. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi dijangkau oleh manusia dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Ruh dan jasadnya, bukan ruhnya saja. Ini keyakinan ahli sunnah. Ya, beliau naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Iya, inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha, di atasnya yang ketujuh. Di atasnya langit ketujuh, di sisi surga yang tinggi. Baik, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa bainas sabi'ah wal kursi, antara langit ketujuh dan kursi, berarti di atas langit ketujuh apa? Kursi. Kata beliau 500 tahun perjalanan juga. Wa bainal kursi wal ma, dan antara kursi dan air 500 tahun perjalanan. Iya, 500 tahun perjalanan. Kata beliau, wallahu fawqal kursi ya'lamu ma antum alaih, dan Allah di atas itu. Ya, dan di atas kursi itu air, di atas air arsy. Kata beliau, Allah di atas itu semua mengetahui apa yang kalian amalkan. Ini yang sahih. Ini yang sahih, dan tujuannya tentunya beliau rahimahullah membawakan hadits ini untuk menguatkan dalil-dalil yang ada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kemudian kata penulis, fahadza wa ma ashbahahu mimma ajma'a salafu rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi wa lam yata'arradu li raddihi wa la ta'wilihi wa la tashbihi wa la tamthilihi. Masyaallah. Setelah beliau sebutkan dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dan apa yang semisalnya, berarti ini ada isyarat dari beliau rahimahullah, belum semua dalil yang beliau sebutkan. Cuma berapa saja? Itu pun yang sahih cuma satu. Ya, 3 yang lain dhaif. Dan ini dalil-dalil seperti ini dan yang semisalnya, dari apa-apa yang para salaf sepakat. Semoga Allah merahmati mereka semua untuk meriwayatkannya, menerimanya, walam yata'arradu liraddih, dan para salaf itu sepakat untuk tidak membicarakan tentang bagaimana bentuknya dan hakikatnya, bagaimana di atasnya Allah itu, bagaimana keadaannya itu Allah di atas bagaimana, itu salaf meninggalkan itu dari membicarakan itu. Ya, dan sudah disebutkan ucapan yang sangat indah yang hendaknya selalu kita ulangi atau baca ulang, ucapan Umar bin Abdul Aziz. Itu indah sekali ucapannya. Indah sekali. Beliau katakan, kif haitsu waqafal qaum, diamlah di mana para sahabat itu diam. Diamlah di mana para sahabat itu diam. Fa innahum an ilmin nafidin kaffu, karena dengan ilmu yang dalam mereka itu diam. Maksudnya kalau sahabat tidak membahas, diam pada satu masalah dalam agama, berarti itulah ilmunya. Itulah ilmunya di situ. Diam di situ pembahasan itu. Karena mereka diam dengan ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengucapkan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, karena semua mata, pendengaran dan hati itu akan ditanya pada hari kiamat. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari sahabat, bagaimana bentuknya, bagaimana tangannya, bagaimana di atasnya Allah itu. Jelas ya? Apalagi sekarang, bertanya banyak pertanyaan yang sudah kita sebutkan pada pekan lalu. Bertanya, sebelum ada arsy di mana Allah? Ini kan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ini bukan ingin tahu sebenarnya. Ini pertanyaan dari orang-orang yang mengingkari Allah itu di atas. Mereka bertanya kepada kita menetapkan ketinggian Allah. Jadi memang pertanyaannya untuk memberat-beratkan agar kita tersudutkan, agar orang-orang yang menetapkan ketinggian Allah di atas tersudutkan. Muncullah pertanyaan seperti itu.
Kalau kalian menetapkan Allah di atas sebelum Allah ciptakan arsy, di mana Allah Subhanahu wa taala? Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita tanya, ya, para sahabat ketika dengarkan hadits-hadits itu tentang nuzul, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas, ketika Allah turun di langit dunia. Adakah pertanyaan dari sahabat sebelum ini itu di mana? Berarti ketika Allah turun ada yang posisi yang bagaimana? Terus ya, tidak ada pertanyaan dari sahabat. Berarti ilmu pada waktu itu di situ itulah ilmunya. Itu diam sami'na wa ata'na. Dalam Al-Qur'an ucapan orang beriman, itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dalam ayat yang lain kullu min indi rabbina, karena semua dari Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak disyaratkan untuk bertanya. Yang jelas kita katakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya itu dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak bermula. Tidak bermula. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, su'ila al-Imam Malik. Beliau sebelum berpindah ke sifat yang lain, beliau sebutkan riwayat untuk menutup pembahasan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan Imam Malik. Dan pertanyaan Imam Malik atau kisah Imam Malik ini dinukil, diriwayatkan dari buku-buku para salaf dengan sanad yang sahih. Dalam akidah salaf ashabul hadits yang mazhabnya Syafi'i meriwayatkan dari gurunya sampai kepada Imam Malik sampai kisah ini. Demikian pula Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Lalaka'i juga ada kisah ini, masyhur, terkenal kisahnya ini. Sebenarnya ada tujuannya beliau bawakan kisah Imam Malik ini supaya kita lebih kokoh lagi. Bahwa dalam permasalahan sifat-sifat Allah, inilah kaidah ahli sunnah, sepakat seperti ini keadaannya. Makanya Imam Malik ini kisahnya dinukil dari dalam buku-buku akidah supaya dijadikan kaidah paten, kaidah umum. Apa itu kisahnya? Imam Malik ditanya, jadi ini kisah panjangnya. Imam Malik menyampaikan kepada muridnya, lagi mengajar kepada muridnya. Beliau baca ayat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggi di atas arsy-Nya, menempat di atas arsy-Nya, menetap di atas arsy-Nya. Menetap di atas arsy-Nya. Itu mana istiwa? Ada yang tanya muridnya satu orang, ya Aba Abdillah, kunyahnya Imam Malik. Wahai Aba Abdillah, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, iya. Kaifa istawa? Pertanyaan kaifa. Mungkin kalau kita dengar kata kaifa, selalu kita dengar kaifa haluka. Kaifa haluka. Kaifa itu kan bagaimana? Bagaimana haluk keadaanmu, berarti bagaimana kabarmu. Ini pertanyaannya kaifa istawa. Bagaimana istiwanya Allah? Berarti kalau kita ganti sifat yang lain, berarti kalau tentang tangan misalnya pertanyaannya berarti kaifal yadu, bagaimana itu tangannya Allah. Kalau pendengaran kita ganti, berarti pertanyaannya kaifa al-basar, bagaimana penglihatannya Allah itu. Bagaimana pendengarannya Allah itu. Bagaimana turunnya Allah itu. Sama saja, hanya ini khususnya istiwa karena Imam Malik sedang menyampaikan ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Coba mungkin seandainya Imam Malik menyampaikan hadits yang lain itu ditanya juga. Hanya karena kebetulan Imam Malik menyampaikan ilmu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, istiwa, beliau baca ayatnya, inilah yang ditanya. Kaifa istawa? Yang jelas kesimpulannya pertanyaan tentang kaifiatnya, kaifa, bentuk. Paham? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Faqala. Di dalam kisah lebih lengkapnya beliau tunduk dulu lama. Kemudian disebutkan alat alaihi ruhadha, keluar keringatnya yang besar. Ruhadha bukan sekedar araq saja keringat, tapi ruhadha itu keringat yang keluar ketika takut, dan seterusnya. Itu keluar Imam Malik keringatnya karena mendengarkan ngeri pertanyaan orang ini. Kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ghair majhul. Istiwa itu sesuatu yang jelas. Dalam riwayat yang lain, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang jelas.
Jelas apanya? Hah? Maknanya. Paham? Kami tidak tahu istiwa. Istiwa itu tinggi di atas. Menetap. Kalau kita ganti. Kalau ditanya tentang tangan. Kita baca ayat tentang tangan, misalnya ada yang tanya, bagaimana tangan Allah? Jawab seperti ini. Yadun itu tangan. Jelas maknanya. Apa itu tangan? Dengan yang memegang, dengan yang menggenggam, dengan yang melipat. Ya kan? Sama istiwa. Istiwa itu, nadi tidak tahu maknanya. Orang Arab sendiri tahu maknanya. Walaupun tidak belajar. Bahasa Arab ya. Orang Arab tahu. Disebutkan dalam buku-buku bahasa Arab. Buku Nahwu. Ada orang tinggal di gunung. Ya, tinggal di gunung dia. Ini badui. Ya, kampung pedalaman, dia tinggal di atas. Diziarahi oleh temannya. Datang dari bawah. Maka yang di atas mengatakan, orang Arab pegunungan ini dia katakan, "Istau alayya." Istiwalah kamu ke sini. Apa itu artinya? Naik. Itu penggunaan dalam kalimat loh. Sudah berjalan di lisan orang Arab. Istiwa itu naik di atas. Di atas. Ini dalam bahasa sehari-hari istiwa udah pakai. Mereka pakai kalimat kata istiwa. Naiklah. Iya. Makanya salah kalau kita bilang ini maknanya tidak jelas. Percuma kalau begitu Allah turunkan Al-Quran. Percuma. Ya kan? Percuma. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Kalau ternyata tidak ada yang tahu maknanya. Paham? Khusus masalah sifat-sifat Allah. Tidak ada lafaz yang tidak tahu maknanya. Ini pegang kaidah. Paham? Tidak ada makna, tidak ada lafaz dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Demikian pula dalam hadits yang kita tidak tahu maknanya apa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada itu ayat begitu. Tentang sifat. Semua ditahu. Paham? Kecuali kalau dalam Al-Quran tentang di luar pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang samar maknanya. Tapi tidak ada satu ayat pun yang dalam Al-Qur'an tidak ada satu orang pun yang tidak tahu maknanya. Saya contohkan dalam Al-Qur'an wa faqihatan wa abba. Allah tumbuhkan faqihah, buah-buahan, wa abba. Apa ini wa abba? Kita tidak tahu kan? Sahabat juga ada yang tidak tahu maknanya ini abba. Apa ini abba? Ditanya Umar bin Khattab, apa ini abba? Ternyata Umar tahu. Abba itu adalah rumput. Allah tumbuhkan fakihah, buah-buahan, dan abba, rumput. Sahabat tidak tahu, tanya kepada Umar. Berarti ada yang tahu, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham? Berarti tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang tidak ada orang yang tahu maknanya sama sekali. Tidak ada. Paham? Kalau sebagian tidak tahu, ada ulama tafsir yang tahu. Tapi ini ingat, ini bukan pembahasan sifat-sifat Allah. Khusus pembahasan sifat-sifat Allah, tidak ada yang samar maknanya. Paham? Coba, antum yang di dalam musola ini yang hadir, sebutkan dalam Al-Quran saja, kalau antum baca tentang sifat Allah yang kalian tidak tahu maknanya. Apa? Pendengaran, penglihatan, tangan, wajah. Ada yang mau bertanya lagi, apa itu semua itu? Tangan itu apa? Semua jelas. Kan? Turun. Termasuk istiwa. Makanya ini maksud Imam Malik, istiwa itu jelas. Hanya kalau istiwa kan bahasa Arab, bahasa kita tinggi. Menetap. Paham ya? Jelas ya? Nah, ini jawaban Imam Malik. Istiwa jelas maknanya. Wal kaifu, kata Imam Malik rahimahullah, lanjutan dari jawabannya. Adapun bagaimananya, itu bentuknya, kata beliau, ghairu ma'qul. Tidak ada yang tahu. Masya Allah, tidak ada yang tahu. Maknanya jelas, adapun bentuknya tidak ada yang tahu. Sekarang kita ambil pelajaran di sini. Kita ambil pelajaran dari kisah Imam Malik. Berarti antara makna dan bentuk ini dibedakan. Bisa dipahami? Bisa? Makna dan hakikat ini beda. Makna itu adalah makna yang tersirat dalam lafaz yang kita pahami. Itu makna. Hakikat apa yang terlihat. Paham? Itu makna dan hakikat. Itu dibedakan kalau dalam pembahasan ini. Sifat Allah Subhanahu wa taala maknanya semua jelas maknanya. Yang kita tidak tahu adalah apa? Bentuknya dan hakikatnya.
bentuk dan hakikatnya. Ini sampai gila pun kita bahas nggak bisa dapat. Memang tangannya jari-jarinya begini kayaknya. Dia hayalkan lagi jari-jarinya. Dia baca hadis tentang jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini memahami seperti ini orang, subhanallah, macam-macam jurusnya syaitan menyesatkan dia. Ada yang sampai mesti memikirkan mungkin dan seterusnya, ada yang sampai kalau begitu perkara ini tidak bisa dipikir, kalau begitu dipalingkan maknanya. Iya. Tidak berhasil syaitan menjerumuskan dari hal ini pindah yang lain. Kalau begitu kata mereka ahlul bid'ah, hadis-hadis seperti itu, ayat seperti itu kita arahkan, kita palingkan maknanya. Oh, bukan ini maknanya, bukan tangan maknanya, bukan jari maknanya, bukan turun maknanya, bukan istiwa. Dipalingkan semua. Jelas? Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Mungkin mereka lihat ada panah makhluk, mungkin mereka pusing tuh, tidak mampu menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, pada Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Terjerumuslah mereka ke dalam takwil, memalingkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya kata Imam Malik tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik, dan beriman dengannya wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kemudian thumma amara birrajuli fa ukhrijah. Kemudian Imam Malik rahimahullah memerintahkan salah satu muridnya untuk mengusir orang ini. Ya, mengusir orang ini. Kita perhatikan jawaban Imam Malik. Istiwa jelas maknanya, bentuknya tidak ada yang tahu, wallahu alam, beriman dengannya wajib, dan bertanya tentangnya bid'ah. Subhanallah. Nah, kata para ulama, jawaban Imam Malik ini dijadikan kaidah seperti ini, kaidah para salaf. Sebenarnya bukan cuma Imam Malik yang seperti ini. Pendahulu-pendahulunya pun para sahabat seperti ini. Hanya para sahabat di zaman sahabat tidak ada yang bertanya. Kan begitu? Berani bertanya coba. Tidak berani mereka bertanya seperti ini. Karena memang mereka cara berimannya dengan kita mereka langsung memahami dengan ilmu dan keimanan. Tidak perlu lagi ditanya Nabi, tidak perlu lagi dijelaskan oleh Nabi. Jangan kamu tanya-tanya, hati-hati. Tidak perlu seperti itu. Mereka orang-orang berakal, orang-orang yang berakal. Walaupun kadang ada hal-hal yang kadang keluar dari para sahabat, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kok sampai sahabat tidak tahu, itu wajar. Kadang satu dua kasus ada. Seperti misalnya ketika Nabi jelaskan bahwa takdir itu sudah ditetapkan semua, ajalnya kapan, masuk surga atau masuk neraka, dia sudah jelaskan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja. Ya kan? Dan ini kadang kita juga paham, kalau begitu bersandar saja. Tapi subhanallah, dengan kelembutan Nabi tidak memarahi. Nabi jelaskan, jangan. Beramallah, fakulun muyassarun lima khuliqalah, karena semua akan dimudahkan dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau seorang itu ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan beramal dengan amal penghuni surga. Tapi dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sahabat yang berani bertanya seperti itu. Karena mereka sudah memahami cara berimannya seperti itu, yaitu diimani sebagaimana yang Nabi sebutkan, dan kita imani sebagaimana yang Nabi bacakan kita Al-Quran dengannya. Nabi bacakan Al-Quran kita seperti itu, berbahasa Arab. Makanya dalam Al-Quran Allah jelaskan ayat-ayat bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Alif lam ra kitabun anzalnahu, alif lam ra kitabun anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf, alif lam ra, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian pahami. Berarti Allah mudahkan itu Al-Quran berbahasa Arab agar kita fahami. Makanya dari sini ulama menjelaskan maknanya itu jelas semua. Karena memang Allah pilih bahasa Arab itu jelas maknanya. Khususnya masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak jelas. Kadang ada ayat lafaz dalam Al-Quran kita tidak tahu maknanya, ada yang jelaskan dari para ulama. Itu sesuai dengan tingkatan ilmu masing-masing. Tapi ingat sekali lagi, tidak ada ayat yang sama sekali tidak ada yang tahu maknanya. Tidak, tapi pasti ada yang tahu. Pasti ada yang mengetahui dari makna itu. Adapun khusus masalah sifat-sifat Allah, semuanya jelas, semuanya mengetahui makna tersebut. Apalagi dimudahkan kita sudah diterjemah ke dalam bahasa-bahasa
negara masing-masing. Ya, ini dengan berakhir kisah Imam Malik rahimahullahu taala, maka selesai dalam pembahasan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu beliau akan menyebutkan sifat kalam. Sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan sebutkan dalil-dalilnya, dan ini pembahasannya kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.